Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, selamat hari Minggu. Puji Tuhan kita dikumpulkan kembali di hari ini, di pagi ini. Semua karena kemurahan-Nya. Haleluya. Semua kabarnya oke? Baik-baik? Haleluya. Sebelum kita mulai pagi hari ini, aku mau bagikan sesuatu. Jadi recently aku diingatkan, waktu ini kejadiannya udah lama sih. Waktu itu Noah masih kecil, dia masih toddler gitu, belum sekolah. Kita lagi session praise and worship di ibadah, dan pas kita lagi nyanyi, Noah bilang, "Mom, not too loud," kata dia. Terus aku bilang, "It's okay, karena kita memuji memuliakan Tuhan, Tuhan senang gitu kalau kita lagi memuji memuliakan Tuhan." But he's there, kata Noah gitu. Dia bilang, dia pointing into one direction. And terus aku bilang, "Kenapa Noah?" Aku make sure kan. Dia bilang, jadi maksudnya dia gak usah keras-keras mah. Dia bisa melihat Tuhan Yesus tuh duduk di situ gitu. Dan di situ aku diingatkan lagi di dalam Injil Matius bahwa 2 atau 3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Dia anak kecil dengan polosnya, dia bilang, "He is there." I was like, oh my God, thank you Jesus. Jadi kita percaya kita lebih dari 2-3 orang saat ini. Kita percaya Tuhan hadir di sini pada pagi hari ini. Siapa yang setuju? Haleluya. Just soak in His presence. Pada pagi hari ini kita datang dengan apapun keadaan kita, mau kita keadaan baik, kurang baik, atau baik sekalipun, kita datang ke hadirannya, kita fokus memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami, setiap kami Tuhan. Kau layakkan kami yang hadir di sini Tuhan. Kami rindu untuk dekat dengan Engkau. Jiwa kami haus Bapak. Kau yang ledakan kehausan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji namamu Tuhan.
kasih Yesus, hanya Engkau yang layak disembah. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Siap untuk menyembah Tuhan lebih lagi? Siap untuk memuji Dia? Haleluya. Katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Come on. Terima kasih Yesus untuk sukacita yang Kau hadirkan di hati kami Tuhan. Kau penuhi setiap hari dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Kami ingin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kami ingin bernyanyi hanya untuk sujud saja Tuhan dan mengenal Engkau lewat firman. Terima kasih Bapa. Semuanya ini milik-Mu Tuhan. Kebaktian ini milik-Mu Bapa. Dan kami siap Tuhan untuk lebih dalam lagi. Terima kasih Yesus. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu.
haleluya, 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 haleluya. Biarlah manis Kau dengar pujian kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena campur tangan-Mu. Layaklah Tuhan ditinggikan, layaklah Tuhan diagungkan. Biarlah manis dan manis Kau dengar pujian kami kepada-Mu. Haleluya. Mari sembah Dia, mari bermasmur bagi Dia. Buka suara-Mu, berkatakan kebaikan-Nya. Katakan haleluya, sorakan haleluya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Yesus. Allah yang mengasihi kami, Allah yang mengampuni kami, Allah yang memberkati kami. Kami tinggikan nama Yesus, nama Yesus diagungkan. Haleluya, glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersyukur kami di pagi yang indah, pagi sukacita, hari yang baru. Selalu kami mempercayai di hari yang baru ada berkat yang baru, sukacita yang baru, kekuatan yang baru untuk kami menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah membawa kami di minggu yang keempat di bulan April ini. Kami dapat melihat kebaikan-Mu, kami dapat mengalami, merasakan pertolongan-Mu. Sungguh Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangan-Mu. Terima kasih untuk hari ini Tuhan meringankan setiap langkah kami datang ke rumah Tuhan, mengingati satu hari di rumah Tuhan jauh lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Rumah Tuhan menjadi rumah kesukaan kami, karena di sanalah beban kami diangkat oleh Tuhan. Di sanalah kami menemukan kelegaan, di sanalah penyakit kami disembuhkan, hidup kami diubahkan, dan hidup kami menjadi hidup yang baru di dalam Engkau. Pagi yang indah ini Tuhan melawat kami melalui pujian penyembahan yang kami telah naikkan. Biarlah manis Kau dengar ya Tuhan, sebab dengan apa kami dapat balas semua kebaikan-Mu itu. Selain kami belajar mengagungkan, meninggikan Engkau, Tuhan yang adalah Raja kami. Kini waktunya kami berikan hati kami, urapilah Tuhan hati kami, supaya hati kami menjadi tanah yang subur untuk firman-Mu ditaburkan. Biarlah setiap hati kami dijumpai seperti rusa yang merindu sungai-Mu. Demikian mendahagakan firman-Mu, karena tanpa firman-Mu kami tidak akan pernah lihat mukjizat. Tanpa firman-Mu kami akan berjalan di jalan yang sesat. Tanpa firman-Mu maka beban hidup menjadi berat. Tapi dengan firman-Mu kami percaya, maka kami berjalan dalam terang Tuhan. Urapi hamba-Mu pakai bibir lidahnya. Waktu yang singkat ini kami mau duduk untuk sama-sama mendengarkan firman-Mu, apa yang Engkau sampaikan. Kuatkanlah Bapa yang lemah, sembuhkan yang sakit. Kami percaya firman yang keluar dari mulut Tuhan itu sendiri tidak pernah kembali dengan sia-sia. Bersabda berfirmanlah, roh jahat kuasa iblis, apapun yang mengganggu kami dari menyambut firman-Mu, kami patahkan, tolak, usir keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Kau ada di sini. Berfirmanlah, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan Bapa bersabda dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya bersama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi diberkati Tuhan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada minggu yang indah ini. Tanpa terasa kita sudah ada di penghujung daripada bulan April 2024 ini. Selalu saya percaya semua hidup kita karena kebaikan Tuhan dan karena pertolongan Tuhan. Shalom dan welcome buat setiap Bapak Ibu. Kita mencari Tuhan hari ini, kita beribadah. Saya percaya Tuhan disenangkan dan Tuhan dimuliakan. Mari sekali lagi Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan yang terbaik dulu buat Tuhan kita yang luar biasa ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, ambil tempat duduk yang baik. Dan semua kita yang di luar sana silakan masuk untuk kita sama-sama dengar firman. Tidak lama untuk kita sama-sama dengar firman, karena kita percaya kita datang di sini untuk rohani kita dipenuhi. Karena manusia jasmani dengan makanan jasmani,
manusia rohani dengan firman Tuhan. Minggu yang lalu atau tepatnya pada hari Kamis, kita ada di perayaan besar Australia, namanya adalah Anzac Day atau Anzac Day. Bapak Ibu, perayaan ini bukan hanya ada di Australia secara khusus, semua state, semua provinsi yang ada, tetapi dirayakan juga di beberapa negara yang tentunya ada kaitannya dengan Australia. Tiba-tiba saya melihat news, saya menemukan melalui Maluku terkini bahwa di Ambon juga diperingati yaitu Anzac Day ini. Dan mereka ada di sana dalam upacara yang begitu luar biasa, mengingati kembali tentang makna daripada peringatan ini. Terpikir saya berulang kali lewat dua jembatan yang ada di Sydney, satu namanya Harbour Bridge, satu nama lagi adalah Anzac Bridge. Tapi saya tidak terpikir banyak tentang apa sih sebenarnya E, N, Z, E, dan kemudian C. Saya melihat tiba-tiba dan saya menemukan bahwa rupanya Anzac itu berasal dari kata yaitu Australian and New Zealand Army Corps. Australia and New Zealand Army Corps yang sedang menceritakan kepada seluruh warga Australia bahwa pada tahun 1915 terjadi satu peristiwa yang begitu luar biasa sampai akhirnya mengorbankan para tentara, para prajurit yang disebut akhirnya mereka menjadi pahlawan dan diingati semua perjuangan mereka. Dan bahkan dikatakan hampir lebih 10.000 orang tentara Australia dan Selandia Baru gugur dalam selama 8 bulan di Turki pada Perang Dunia yang pertama. Makanya begitu haru karena mengingati bahwa darah mereka, para pahlawan ini telah menumpahkan setiap kehidupannya demi yang disebutnya adalah perdamaian dan kemudian keamanan khususnya untuk Australia. Benar Bapak Ibu, kalau kita melihat bicara seorang prajurit, maka tentunya kita harus mengakui bahwa sungguh-sungguh yang disebut perjuangan, pengorbanan, pengabdian mereka, kita tidak boleh ambil biasa saja. Olehnya layak mereka disebut seperti Remembrance Day, lest we forget, it shall not be forgotten. Artinya perjuangan mereka tidak akan mudah untuk dilupakan. Karena berdirinya masa waktu sekarang, adanya negara yang begitu hebat namanya Australia, karena ada darah-darah para pahlawan yang telah mempertahankan kedaulatan atau keberadaan negara tersebut. Dan benar Bapak Ibu, menjadi prajurit bukan mudah. Sampai prajurit harus rela kehilangan masa depannya. Ada banyak para prajurit rela menunggu pernikahan hanya demi sebuah komitmen untuk membela negara di mana dia hadir. Bahkan kalau melihat prajurit sudah harus ada satu tanda tangan, form yang harus dinyatakan bahwa saya mengabdi, siap membela negara. Bahkan kematiannya pun sampai tidak dirayakan oleh keluarganya dan hanya diupacarakan secara militer. Bahkan kalau kita melihat peristiwa daripada Brigadir Joshua, saya tahu dia warga Batak, orang Batak, seharusnya dikubur secara Batak. Tetapi yang membedakan adalah seorang prajurit, kalau dia gugur di medan pertempuran, gugur menjalankan tugas, maka upacara kedinasan militer itu wajib dan keluarga seperti terpinggirkan. Karena bicara prajurit, dia sudah dimiliki negara dan negara berhak untuk menjaga dan memprotek hidup mereka. Makanya ketika mereka marching di city sana, mereka jalan sambil pakai semua penghargaan mereka. Betapa dihormati begitu luar biasa. Nah, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, itulah kehidupan prajurit. Di dalam Alkitab bicara tentang ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Mungkin Bapak Ibu lihat foto ini nampaknya tidak asing. Dia ada di antara kita. Namanya adalah Letnan Jenderal Greg Muller. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Alkitab kita sudah ribuan tahun yang lalu cerita tentang makna esensi daripada prajurit itu.
yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada seorang hamba Tuhan yang masih muda yang bernama Timotius. Hai Timotius, ingatlah, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus Tuhan kita. Khotbah tentang penderitaan, khotbah tentang seorang prajurit yang siap mengorbankan jiwa raganya untuk zaman seperti sekarang nampaknya sepertinya kurang relevan. Karena sepertinya zaman sekarang zaman yang enak, zaman yang nyantai, zaman yang semuanya hedonisme. Tetapi Kristus sedang mengajarkan bukan saja teologi yang disebut kemakmuran, tapi ada juga teologi salib, penderitaan. Setiap orang yang masuk di dalam Kristus Yesus Tuhan menjadi komunitas Kristen, maka setiap orang menjadi prajurit, dan setiap prajurit yang baik harus siap menderita untuk Kristus Yesus Tuhan kita. Saya melihat Bapak Ibu, sungguh mungkin kita terheran-heran. Era sekarang era yang sangat aneh. Di zaman kita pernah hidup, dan mungkin kita ada yang sudah umur 60 tahun, 70 tahun lebih, atau mungkin 40 tahun. Ini era disebut era postmodernisme. Di era ini sangat aneh, sekularisme menjadi tempat yang utama. Flexing di mana-mana, orang berfoto, tunjukkan ini, show up, dan menunjukkan apa yang dimilikinya. Inilah era yang sangat-sangat menurut orang jadi edan. Saking flexingnya Bapak Ibu, ada orang salah foto, berfoto di depan rel kereta api. Ini kan bahaya Bapak Ibu. Kereta api sudah di ujung sana, ambil foto di sana hanya demi konten. Ada yang paling miris lagi, orang ini menunjukkan 2 tanda jari, di belakangnya sedang ada mayat yang terkapar. Kalau menurut kita ini nggak masuk akal, betul. Tapi inilah zaman sekularisme, flexing ada di mana-mana, menunjukkan apa yang kau punya, show up. Tetapi akhir-akhirnya kita lihat di news berujung masuk jeruji besi. Karena apa? Harta yang dimiliki ternyata bagian daripada money laundering dan juga bagian daripada korupsi dan hal yang lainnya. Inilah zaman yang disebut zaman posmo. Zaman posmo ini amat menyedihkan, feeling pesimisme, dan akhirnya berakhir pada ini. Muda-mudi sekarang di generasi strawberry generation, di sandwich generation, apa-apa demi perasaan. Tidak bisa komitmen di sebuah tempat kerja. Karena apa? Baru disinggung sedikit sudah mundur, baru ditegur sedikit sudah mundur, baru diingatkan sedikit sudah mundur. Karena apa? Karena semua dikerjakan bukan atas dasar komitmen, tapi atas dasar perasaan. Hal itu kadang masuk di dalam gereja, sehingga gereja datang ke gereja tertentu hanya demi perasaan. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Di sini dia nggak nyaman, dia pindah ke sini. Di sini dia nggak nyaman, pindah ke sini. Di sini dia nggak nyaman, pindah di sini. Terakhir, nama gerejamu apa? Dibilang GKKK. Apa itu? Gereja keliling-keliling. Karena apa? Dasar tidak mau komitmen. Demi hanya sebuah perasaan dan perasaan. Bukankah perasaan itu subjektif? Bukan perasaan itu kalau diukutkan gak pernah puas? Tetapi seorang prajurit dia harus mengebelakangkan perasaannya untuk sebuah tugas, komitmen bahwa tugas adalah di atas segala-galanya. Dan saya percaya Bapak Ibu, ini khotbah buat kita semua hari ini. Jangan hanya ikut perasaan. Sampai kapan kita mau anak-anak rohani? Kita harus berubah jadi dewasa. Jangan apa-apa tersinggung murtad, tersinggung tinggalkan iman, tersinggung tinggalkan pelayanan, tersinggung lalu kemudian apa yang terjadi? Berubah komitmennya. Di dalam hidup ini kita tegaskan bagi setiap jiwa kita, kita harus setia kepada Tuhan yang terlebih dahulu setia kepada kita. Katakan amin. Katakan amin. Sekalipun perasaanku mungkin disinggung, perasaanku pun mungkin dilukai, tetapi aku tahu, aku mengiring Tuhan yang sudah lebih dahulu mengalami itu. Tetapi Tuhan setia sampai mati. Disalibkan pun dia tetap setia, tidak ingkar janji. Bapak Ibu Saudara sekalian, zaman sekarang tidak ada kebenaran yang absolut, relatif semuanya. Makanya muncul yang disebut dengan Kristen progresif. Mereka ini sedang bicara begini, bahwa tidak ada kebenaran absolut. Jalan ke surga itu tidak hanya melalui Yesus. Jalan ke surga itu juga bisa melalui jalan yang lain.
Inilah yang membahayakan dalam teologi kekristenan. Itu yang membahayakan dalam dogma kita ajaran Kristen. Apalah arti Alkitab ini kalau kebenaran itu tidak ada absolut. Kebenaran itu sungguh absolut, bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Di luar Yesus hanya ada kebinasaan. Itu adalah kebenaran firman. Mulanya hari ini kita mau diajar begini Bapak Ibu. Apapun terjadi, tetap ingat baik bahwa kebenaran Tuhan absolut. Dia tidak tergantung manusia, dia tidak tergantung pengajarnya, tapi kebenaran firman ya dan amin. Dan apa yang kata Alkitab itu yang harus kita ikuti. Katakan amin. Firman itu kebenaran yang absolut. Tapi di zaman sekarang sekte ini begitu disukai. Karena apa? Ada nilai kompromi di sana. Dengan mengambil istilah peribahasa, ada banyak jalan menuju ke Roma. Kalau banyak jalan menuju ke Roma, maka akan banyak jalan menuju ke surga. Dengar bro, Roma dan surga berbeda. Surga dan Roma beda. Di surga tidak ada tangisan, di Roma ada air mata. Di surga tidak ada yang duka cita, di Roma ada duka cita. Sedang aku bicara begini, bahwa Bapak Ibu, kebenaran Tuhan tetap absolut. Tuhan itu baik, selama-lamanya dia baik. Dan selama-lamanya Tuhan itu baik. Katakan amin. Beri tepuk tangan dulu yang baik meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Salah satu contoh tentang kebenaran absolut, God is good all the time. Tuhan itu baik. Saya mau katakan begini pada Bapak Ibu, sekalipun engkau mungkin tidak keadaanmu baik, ingat baik, Tuhan tetap baik. Haleluya. Mungkin engkau hari-hari ini sangat demam, dingin, sakit, panas. Anda pun mau datang ke gereja sepertinya 50-50. Tapi dengar baik Bapak Ibu, Tuhan itu tetap baik dalam semua keadaan kita. Kalau dia baik dalam semua keadaan kita, kau harus bangkit. Percayailah, Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia tidak pernah membuang orang yang datang kepadanya. Mungkin engkau berkata, aku berdosa Pak Pendeta, aku hidup di dalam lumpur dosa. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, ingat baik, kebaikan Tuhan itu melebihi pelanggaran. Itu yang saya katakan begini, kebenaran Tuhan itu absolut. Kebaikan Tuhan itu absolut. Dan dia tidak tergantung orang itu atau keadaan itu. Tetapi Tuhan tetap baik selama-lamanya. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam zaman kosmo ini, zaman yang disebut dengan pluralisme, para perspektif, apa-apa mereka berkata equal right are human rights. Menyedihkan bukan? Inilah zaman kosmo. Artinya demi kesetaraan, lalu tidak ada lagi laki-laki dan perempuan. Demi yang disebutnya kesetaraan, daripada aku menyinggung dia dan aku tidak peduli dengan dia, akhirnya Alkitab dikorbankan. Padahal Alkitab sudah bercerita Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tuhan tidak menciptakan Adam dan Bambang, karena Bambang ada laki-laki, Adam laki-laki. Tapi Tuhan menciptakan perempuan dan laki-laki. Sedang bicara kepada kita sederhana Bapak Ibu. Zaman sekarang zaman pluralisme perspektif. Orang mau mencari kesetaraan, seringkali bertentangan dengan Alkitab. Inilah menjadi tugas kita. Sehingga Alkitab kemudian mengingatkan kita, pengikut Kristus bukan hanya dia menjadi anak. Pengikut Kristus bukan hanya dia jadi hamba. Pengikut Kristus bukan hanya jadi the best friend. Tetapi pengikut Kristus, dia jadi murid. Berasal dari kata disciple. Ada di sana kata disiplin. Setiap murid harus jadi disiplin. Karena tidak ada murid yang tidak akan ada dalam hidup disiplin. Dan yang terakhir, seorang murid menjadi prajurit. Makanya ada lagu lama berkata, Laskar Kristus maju. Setiap kita adalah prajurit Kristus. Makanya ayat ini sangat jelas berkata, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Sangat saya pahami Alkitab ini benar. Sedang bilang begini kepada kita, bahwa ternyata ada dua kelompok prajurit. Satu prajurit yang baik, satu prajurit yang tidak baik. Di dalam kemiliteran ada disebut tentara yang baik, ada tentara yang disebut oknum, yang tidak menjalankan tugasnya semestinya. Di dalam kekristenan pun begitu. Makanya Bapak Ibu, saat kita ada di zaman sosial media, jangan terlalu fokus hanya yang buruk-buruk. Kadang-kadang ada satu mungkin orang Kristen pakai salib, tapi mulutnya bawel setengah mati.
lalu kita bilang, Kristen kayak itu bukan Kristen, itu cuma oknum. Katakan oknum. Katakan oknum. Jangan langsung salahin. Memang dasar Kristen, mulutnya saja, tapi hatinya jahat. Iblis, hantu, genderuwo, setan betulnya. Jadi Bapak Ibu jangan fokus kepada yang negatifnya. Maaf, hari-hari ini ada pendeta yang menurut kita, oh dia pendetanya cuma minta duit. Saya bingung, kok Anda rajin sekali memposting itu? Kenapa fokus kepada oknum? Kalaupun ada pendeta yang tidak baik, jangan fokus kepada pendeta yang tidak baik. Itu bukan mewakili semua pendeta. Itu cuma apa? Oknum. Ada pendeta mungkin sembarangan khotbah, menyinggung kiri, menyinggung kanan. Bro, jangan cuma fokus untuk itu. Dari 100 pendeta, masih ada yang 90 baik. Kenapa cuma yang satu ini kau posting terus? Saya heran kadang-kadang ada orang Kristen kerjaannya cuma posting yang negatif terus. Ada nggak di sini orangnya? Gak ada ya. Oh haleluya, selamat saya. Oh haleluya, selamat saya. Kalau ada di sini, saya takut pulang kita ada penjara yang menunggu kita. Posting yang positif. Kan saya sudah ada jemaat Narwastu. Ingat sebelum kau posting, pikirnya maksudnya apa? Apakah itu berguna? Yang kedua, pikirkan apakah itu baik. Yang ketiga, pikirkan apakah itu kebutuhan kita. Jangan hal-hal yang lucu, hal-hal yang porno kau posting di grupnya Narwastu, di grupnya gereja. Orang pikir, buset, sudah kiamat kali, Sodom dan Gomora. Sekarang ini kan main posting. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, setiap apa yang Anda posting, tulis komennya di sana. Apa pandanganmu dengan video itu? Apa pandanganmu dengan artikel itu? Apa pandanganmu dengan quote itu? Jangan cuma posting, kau tidak tulis apa-apa, dan kau suruh kami mikir. Orang Palembang bilang enak baik. Kau posting, kau suruh kami yang mikir. Lalu kemudian kami pun pikirannya kemana-mana. Pernah ketemu orang begitu enggak? Dia posting gak ngomong apa-apa. Sampai kita bingung. Apa maksud tujuan ini orang posting? Zaman kita sosial media sensitif bro. Kadang-kadang itu bisa menyinggung orang. Lo kenain gua ya, lo singgung gua ya. Jangan-jangan lo tegur gua. Jangan-jangan itu video untuk gua. Posting harus tulis komennya. Apa maksud Anda posting di sana? Saya posting itu untuk mengucapkan semangat pagi, Tuhan memberkati. Haleluya, mantap. Gitu. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, ingati baik. Ada prajurit yang baik dan ada prajurit yang tidak baik. Katakan amin. Orang Kristen pun begitu. Jadi jangan karena satu orang iman Bapak Ibu jadi terguncang. Kadang-kadang kita di dalam berkomunitas ini ada yang kita nggak suka. Dia mulut dia, dasar memang ember. Tapi kan nggak semua Narwastu ember. Masih ada kaleng di sana. Haleluya, amin. Langsung bilang memang jemaat Narwastu ember semua. Bukan ember, kaleng. Artinya apa? Bedakan oknum, bedakan prajurit yang baik. Di kepolisian ada prajurit yang baik, sugeng dia, sugeng. Orang Batak maklum sugeng. Ada prajurit yang baik, ada prajurit yang setia, ada yang tidak korupsi. Tapi ada orang prajurit yang tidak baik. Anda boleh menyebutkan satu demi satu. Tetapi jangan jadi akhirnya, saya nggak mau masukkan anak saya jadi polisi. Takut dia jadi polisi. Jadi kayak Sambo. Nah, fokusmu sih untuk Sambo. Kenapa fokusmu nggak kepada yang baik? Dalam kekristenan pun demikian. Ada prajurit yang baik. Ada prajurit yang disebut oknum. Dan semua kita kata-kata Paulus kepada Timotius. Timotius, jadilah prajurit yang baik. Apa maksudnya? Ayat ini cerita begini. Seorang prajurit yang baik harus menderita. Katakan harus menderita. Tapi penderitaannya bukan penderitaan sebagai seorang pembunuh.
Penderitaannya bukan sebagai seorang pencuri. Penderitaannya bukan karena seorang penjahat. Kalau penderitaannya sebagai pencuri, pembunuh, penjahat, dan pengacau, itu oknum. Tapi penderitaan kita sebagai murid Kristus adalah karena kita mengerjakan kehendak Bapa. Olehnya dikatakan kepada kita ikut menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Sedang cerita kepada kita bahwa prajurit Kristus yang baik, poin yang pertama, Mesias harus menderita. Bahkan setiap murid tidak lebih daripada gurunya. Anda setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, dengar baik, masuk dalam kekristenan, Anda harus siap menderita. Bagi orang dunia salib adalah kebodohan, tapi bagi orang percaya salib justru kekuatan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Mesias harus menderita. Kalau guru kita menderita, kau tidak boleh mengingkarinya. Kalau kamu sebagai murid Kristus, kau harus juga menderita. Amin. Siapkan dirimu menderita. Karena penderitaan itu seringkali mengajar kita sesuatu yang baik. Supaya apa? Daging semakin mati, tapi manusia roh semakin kuat. Penderitaan mengajarkan apa? Pemurnian. Supaya hidup Kristen kita jauh dari kepalsuan, tapi berjalan dalam kesejatian kemurnian. Dan itu Tuhan yang mau. Bagian yang kedua saya belajar, di dalam kekristenan bukan saja karunia percaya, tapi ada karunia apa? Menderita. Baca yang putih ini 1, 2, 3 dengan kuat. 1, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Berarti Bapak Ibu bukan saja percaya sama Tuhan. Haleluya. Coba lihat kiri kananmu, bilang dengan dia, siap menderita, bilang dengan dia. Ya, ini yang bagus nih. Siap menderita. Jadi Bapak Ibu, bukan cuma aku percaya, no. Siap menderita. Wow. Ingat, saat engkau menderita, ingatilah ayat ini. Di hidup ini tidak ada yang kebetulan. Sebab sejak awal kejadian kita sudah ditenun Tuhan. Dan kejadianmu dengar, dahsyat adanya. Engkau lahir di dunia ini tidak kebetulan. Tidak sedikit orang lahir di dunia ini tanpa ayah. Tidak sedikit orang yang lahir ke dunia ini tanpa orang tua. Mungkin Anda bilang begini, apakah Tuhan masih kurang penderitaanku? Tapi saya mau katakan pada Bapak Ibu, Alkitab kita bilang begini, kelahiranmu tidak kebetulan. Kelahiranmu ada dalam rencana Tuhan. Kalaupun mungkin engkau seperti bayi yang ditolak, kelahiranmu tidak diinginkan keluarga. Karena untuk komunitas Batak Tionghoa, anak perempuan, terakhir engkau perempuan lagi, orang bilang, perempuan lagi. Ada penolakan di sana. Tapi ingat baik, tidak ada yang kebetulan. Engkau dilahirkan dalam rencana Tuhan. Mungkin tidak dalam plan family-mu, tapi kita lahir ada maksud dan rencana Tuhan di hidup kita. Katakan amin. Jangan menyesali engkau jadi perempuan, jangan menyesali engkau jadi laki-laki. Ingat, kejadianmu dahsyat dan benar-benar dahsyat adanya. Haleluya. Yang kedua saya belajar Bapak Ibu, semua kita ini kan pemenang. Kenapa pemenang? Saya dapat fakta begini. You have the fastest plan. Never forget that you came into the world a winner. Dari jutaan sperma, dari jutaan sel telur, akhirnya keluarlah yang namanya Anda. Dan artinya adalah kita semua pemenang. Kalaupun hari-hari ini kau sedang ada dalam penderitaan, dengar baik, mentalitasmu, nasib takdirmu adalah bukan pecundang, tapi pemenang. Karena sebelum kau lahir ke dunia ini, kau sudah jadi pemenang. Kau unggul, jadi embrio. Kau unggul, jadi janin. Kau unggul, lahir dari rahim. Dan Anda pemenang. Jadi kalau ada orang membodoh-bodohin Anda dan berkata dasar suami bego, bilang sama dia, gua pemenang, kata Pak Pendeta ini.
Ada orang berkata, dasar lo orang goblok. Bilang, gua bukan mentalitas goblok, gua mentalitas pemenang. Dan saya percaya semua kita yang hadir hari ini message yang kuat di hidupmu. Jangan pernah dikalahkan penyakitmu. Haleluya. Amin. Jangan pernah dikalahkan penyakitmu. Hadapi penyakit itu bersama dengan Tuhan. Ingat baik ayat kitab Amsal berkata, hati yang gembira adalah apa? Obat yang manjur. Kemarin saya bertelepon ke kampung, ternyata saya menemui bahwa ada keluarga yang sakit. Harus kemudian cek darah dan ternyata trombosit drop dan harus masuk darah 6 kantong. Menurut BPJS hanya bisa disuplai 2 darah 2 kantong. Yang lainnya 4 kantong yang lain harus minta donor untuk akhirnya mengganti bank darah yang ada dan kemudian harus dimasukkan ke darah orang tersebut. Dan kemudian saya harus angkat telepon dan kemudian berdoa dan berbicara. Saya tegaskan kepada ibu ini bahwa sesungguhnya setiap kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Apapun kata dokter, dengar, semua menurut pengetahuan mereka. Tetapi jangan imanmu dikalahkan sakit penyakit. Yang setuju dengan saya katakan amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Ada diskusi yang sangat menarik saya semalam tentang demensia, yaitu pikun. Ada di sini yang menolak tua? Gak ada. Semua kita pasti akan tua. Bilang dengan sebelah, pasti lo nanti akan tua, bilang sama dia. Walaupun lo ganteng sekarang, pasti lo akan tua, bilang. Pasti lo akan peot, bilang sama dia. Di diskusi itu sedang menarik untuk kami bicarakan begini. Saya pun sudah umur 48. Tinggal 2 tahun lagi. 70 48. Buset. Udah tua saya. Tinggal gocap. 2 tahun lagi gocap sudah. Kadang-kadang jangan gitu dong. Ini masih bisa main badminton nih. 2 set masih bisa nih. 2 jam masih bisa. Tapi Bapak Ibu, kadang-kadang kita bilang gini, khawatir. Aduh gimana nih? Saya pikir-pikir dalam hidup ini kita harus menyemangati. Jangan penyakit itu mengalahkan iman kita. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin. Jangan kemiskinan itu mengalahkan iman kita. Jangan kekurangan itu mengalahkan iman kita. Jangan keterbatasan itu mengalahkan iman kita. Setiap hari harus kita bilang, aku harus bergembira. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya bilang sama ibu yang ditelepon itu, Bu, hati yang gembira adalah obat. Tuhan sudah kasih obat di dalam hidup masing-masing orang. Cuma tidak banyak orang pakai obat itu. Padahal obat itu gratis. Nama obat itu adalah hati yang gembira. Anda terus pakai Panadol terus sih. Anda sukanya pakai apa tuh? Neurofen. Coba pakai obat yang satu ini. Free. Gratis. Apa tadi itu obatnya? Hati yang gembira. Makanya kalau ada apa-apa pun, gembiralah. Tertawalah. Bersukacitalah. Maka engkau walaupun umurmu tua, akan pasti awet muda. Karena apa? Hati yang gembira buat kita sukacita pasti tambah muda. Bukan masalah jamu, bukan temulawak kunyit, tetapi kegembiraan itu sukacita bikin kita sehat. Sejak awal kita sudah jadi pemenang. Mengapa engkau kalah dengan keadaanmu? Kalau kita duduk cuma cerita penyakit, orang dunia pun ada di sana. Kalau kita ngobrol sampai jauh-jauh ke Gabramata, cuma cerita masalah, semua pun cerita masalahnya. Mengapa kita anak Tuhan tidak cerita kemenangan? Mengapa kita tidak anak Tuhan cerita sejak lahir di buku, aku sudah jadi pemenang. Kalau aku sudah jadi pemenang, aku nggak boleh dengan kalah dengan keadaan. Dan saya percaya semua kita menjadi orang-orang yang kuat dalam Tuhan. Alkitab kita bilang begini, roh yang ada di dalam apa?
Lebih besar. Katakan lebih besar. Semua katakan lebih besar. Belum besar itu. Katakan lebih besar. Oh, belum besar itu. Katakan lebih besar. Nah, lumayan. Roh di dalammu lebih besar daripada roh di dunia ini. Saya mau bilang begini, masalahmu gak ada apa-apanya. Asal kau imani ini, Tuhan di dalam kita lebih besar dari pergumulan kita. Sebab faktanya juga membuktikan 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Bro, belum luar biasa. Opa, belum luar biasa. Yang kau alami itu masih biasa. Katakan biasa. Katakan biasa. Kalau biasa berarti Tuhan kita apa? Luar biasa. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Dan saya percaya penderitaan di dalam Kristus, kita dikatakan bukan saja menerima karunia percaya, tapi menerima karunia menderita. Tapi penderitaan apapun yang kau alami, ada takarannya. Yang dia berikan, diizinkan, tidak pernah melampaui kekuatan manusia. Oh, haleluya. Ada banyak orang bilang begini, aku gak sanggup menjaga 2 anak. Aku cuma sendiri, aku gak bisa, anakku terlalu banyak, aku berat. Mana imanmu? Anda mau menyangkali ayat firman ini? Kalau kau percaya roh di dalammu lebih besar daripada roh di dunia ini, Anda akan tetap bangkit berdiri dan berkata, jika Tuhan di pihakku, apa yang aku perlu takuti? Jika Tuhan bersamaku, siapa yang aku harus takuti? Kalau Tuhan sudah ada di pihak kita, yang jalan mustahil kata manusia, tidak mustahil kata Tuhan. Haleluya. Yang menurut manusia sukar, tapi bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Dan buktinya Bapak Ibu hari ini masih sampai hidup hari ini. Sebab itu karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Berapa orang di sini dulu hampir mau mati? Hampir sudah mau mati. Saya punya di sana ada my best friend. Sudah hampir mati, kita datang mengunjungi ke rumahnya. Udah gak ada semangat hidup, Pak. Udah gak ada semangat hidup. Udah mau dekat kuburan aja. Udah mau mati aja. Udah mau mati gua. Tapi gak mati-mati. Ada orang kan begitu kan, mati gua. Kita tunggu mati, gak mati-mati. Pura-pura tidur dia, buka mata satu. KFC udah datang belum? McDonald udah datang belum? Gak mati-mati. Kita datang jumpai dia. Saya tumpang tangan buat dia. Saya doa buat dia. Saya perkatakan kehidupan. Speak blessing, speak life. Dalam nama Yesus hidup. Dan ternyata dia ada semangat hidup. Dia bilang ada sesuatu gairah yang ada dalam hidup saya, yang sepertinya saya rasa bukan dari datang-datang manusia, tapi seperti gairah daripada ilahi. Sampai sekarang masih hidup. Umurnya 75 tahun. Luar biasa. Bapak Ibu, ingati baik. Jangan menyerah dengan keadaan. Percayalah masih ada Tuhan. Masih ada mujizat. Sehingga kita bisa bilang bersama, segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus. Tetap percaya, Tuhan setia. Sekali lagi, segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong. Tetap percaya. Tuhan setia.
Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu, poin saya yang ketiga, terakhir. Prajurit Kristus yang baik harus menderita. Pasti ada tujuannya. Dan tujuannya untuk tiga ini. Yang pertama, suka atau enggak suka, setuju atau enggak setuju, seorang prajurit dia harus menderita dalam penginjilan karena nama Kristus, mengikut kehendak Bapa. Yang lihat satu demi satu. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, kata Paulus. Pemberitaan Injil itu selalu ada yang disebut dengan suffering, penderitaan di sana. Tanah Batak, si Opung, Luhut Panjaitan tidak mungkin jadi Kristen kalau tidak ada darah misionaris dari Jerman yang membawa kabar Injil ke Tanah Batak, sehingga banyak orang Kristen termasuk Hotman Hutapea yang pengacara kondang yang bling-bling itu jadi Kristen. Karena apa? Ada orang Jerman yang membawa Injil ke Tanah Batak. Berdirilah HKBP, namanya adalah Nomensen. Tapi sebelum Nomensen ada dua orang Jerman yang datang dipenggal mati, namanya Muson dan Lehman. Datang dianggap seperti babi hutan, dipotong, disembelih. Dan itu adalah darah yang tertumpah di tanah Tapanuli. Berdirilah akhirnya gereja HKBP, karena ada penginjil Tuhan datang ke sana. Yang saya mau katakan, ada harga yang harus dibayar. Saya ada panggilan penginjil itu, kemana-mana pergi. Harus saya katakan kepada ibu saya, ibu, jangan cari saya kalau sudah saya meninggal di pelayanan. Yakinilah, aku tidak ada di pelayanan, tapi catatlah bahwa aku ada di rumah Bapa di sorga. Karena apa? Sudah kontrak mati dengan Tuhan. Untuk berkata, kemanapun kau utus aku siap pergi. Dan kemanapun aku pergi, aku tahu itu adalah kehendak Tuhan. Dengar baik Bapak Ibu, pemberitaan Injil tidak mudah. Paulus kapalnya harus karam. Paulus harus puasa. Paulus harus mengalami penderitaan. Makanya kalau ada penginjil-penginjil datang, hormatilah mereka. Karena mereka mempertaruhkan nyawanya bagi pemberitaan Injil. Saya pernah pergi ke Korea saat sebuah persidangan yang sangat akbar. Orang Korea itu gerejanya ada di seluruh dunia. Kita pikir heran, luar biasa orang Korea. Bukan saja produk Samsung, bukan saja mobil Hyundai, Kia, dan whatever. Tetapi orang Korea juga mengirim misionaris-misionaris ke seluruh dunia. Tahukah Bapak Ibu, di konferensi itu saya sangat kagum. Ketika misionaris-misionaris itu pulang dari penginjilan mereka, pulang ke Korea, di persidangan itu, semua kami berdiri, tepuk tangan buat mereka. Bergetar saya. Penginjil-penginjil itu dikatakan, silahkan bangkit berdiri penginjil-penginjil. Kami ingin memberikan tepuk tangan buat kalian. Kami memberikan tepuk tangan yang begitu luar biasa. Orang Korea, mengapa mereka gerejanya besar di mana-mana? Jawabnya satu, karena mereka sangat menghargai para penginjil. Dan penginjil-penginjil mereka luar biasa. 13 tahun saya ada di Malaysia. Terlalu banyak orang-orang penginjil dari Korea masuk Malaysia. Dan mereka melayani Tuhan begitu hebat. Penderitaan mereka selalu ada, tapi mereka tetap komitmen setia kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang yang masih menginjil memberitakan firman, hormati mereka. Bahkan mungkin kalau ada $10, salam buat dia. Tuhan berkati Om. Sebab kadang-kadang mereka harus puasa karena mereka tidak ada makanan. Mereka tidak ada yang disebut dengan minuman. Mereka puasa hanya demi Injil Tuhan. Yang tinggalkan istrinya, tinggalkan anaknya, memberitakan firman. Kalau ada penginjil datang ke gereja ini, kalau keluarkan sedikit uangmu, mungkin tidak kamu makan siang hari. Bilang sama dia, Tuhan memberkati, selamat melayani Om, selamat melayani Tante, selamat melayani Bro. Karena kita tahu mereka orang-orang yang sangat dihormati. Bapak Ibu, seorang penginjil harus menderita. Yang kedua, ada menderita karena nama Tuhan. Dikatakan dalam ayat ini, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Kita tahu siapa wanita ini. Karena nama Yesus, dia diusir dari rumah.
Bahkan siap mau dibunuh. Siapa wanita ini? Orang Makassar. Di YouTube Anda bisa dengar khotbahnya. Tahu Bapak Ibu, sebelum dia percaya kepada Tuhan, dia siap mau dibunuh. Dia bilang begini, lebih baik kau mati daripada kau mempermalukan nama keluarga. Dia bilang, tidak, aku tetap mau setia. Aku tahu imanku diubah oleh karena Yesus. Di dalam Yesus aku temukan damai. Di dalam Yesus aku temukan sukacita. Bapaknya ngancam, kalau kau masih ikut Yesus, aku bunuh kamu. Dia bilang, aku siap demi Kristus apapun yang terjadi. Tapi aku tahu Tuhan tidak akan meninggalkan aku. Hidupnya berubah Bapak Ibu. Pelayanannya luar biasa diberkati Tuhan. Bapaknya yang pernah ngancam bunuh itu akhirnya dibaptis oleh dia. Itulah kesaksian daripada Ibu Dewi Basir. Sampai dia bilang begini, iman bertumbuh saat dianiaya. Kalau kau sedang mengalami penganiayaan karena nama Tuhan, jangan mundur. Engkau akan lihat, semakin dijepit, semakin melejit. Semakin ditekan, semakin dihambat, semakin merambat. Itu iman kekristenan. Haleluya. Haleluya. Zona nyaman menjadi musuh kita. Tapi karena iman kepada Yesus, mungkin Anda mengalami aniaya. Jangan mundur. Ingat, yakini, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Haleluya. Haleluya. Surga tersedia bagi engkau. Kalau kita lihat lagi kesaksian daripada Bapak ini, karena nama Yesus dipenjara 6 tahun. Namanya pendeta. Siapa? Susuro. Orang Kito Galo. Wong Kito Galo. Masuk Kristen di penjara. Tapi yang hebatnya, bagaimana hidupnya jadi berkah. Dan jadi berkah. Pulang ke tempat asal, dikagumi banyak orang. Karena apa? Dia memilih jalur yang tepat. Harus menderita, mungkin tidak dapat warisan. Harus menderita, mungkin dibuang dari nama kartu keluarga. Harus menderita, mungkin dipulangkan oleh teman, dianggap kafir dan najis. Tapi saya mau katakan ini, jangan malu karena nama Tuhan Yesus. Karena Alkitab catat begini, kalau kau malu mengakui aku di bumi, nanti pun di surga Tuhan malu mengakui nama kita. Itu poin kuat buat kita. Untuk hari ini saya mau katakan, tetaplah setia pada Tuhan. Ingati baik, mungkin engkau menderita karena nama Yesus. Tidak sedikit orang mau datang ke gereja, dia bilang, kayak mau malaikat kali, mau jadi pendeta kali, apa-apa rajin ke gereja, apa-apa cari gereja, apa-apa cari gereja, jangan-jangan mau jadi pendeta ya. Itu kadang-kadang jadi penganiayaan buat kita. Tapi ingat, gak perlu kau mundur. Percayailah, rezeki Tuhan akan berikan buat setiap hidup kita. Amin. Amin. Mungkin hari Minggu Anda tinggalkan, Anda tidak kerja, Anda hanya mau cari Tuhan. Dan Anda bilang, tidak, aku harus ke gereja. Tidak, aku harus ke gereja. Double gaji, tidak, aku harus ke gereja. Dengar, Tuhan yang sanggup menyediakan yang terbaik di hidup kita. Haleluya. Amin. Amin. Pak, tapi nanti customernya lari. Enggak lah, biar dia lari. Tuhan kirim customer yang lebih baik. Biar dia lari, biar dia lari. Kalau perlu lari 100 meter, lebih cepat. Sebab Tuhan yang punya customer, dia bisa kasih customer yang terbaik buat kita. Saya mengagumi di sini ibu-ibu orang tua yang datang ke gereja sebelum buka toko. Saya sangat hormat dengan Anda. Anda sedang masuk dalam Matius 6:33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan Tuhan tambahkan. Siapa yang menomorsatukan Tuhan, ingat, Tuhan tahu menomorsatukan orang itu. Haleluya. Amin. Hari Minggu seperti ini, saya mengenali pengorbanan Bapak Ibu, dan saya yakin berkat dari Tuhan itu limpah ke setiap kita. Karena kita tahu kita menomorsatukan Tuhan, dan Tuhan tidak tutup mata untuk semua itu. Haleluya. Amin. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu harus masak, bawa sampai jalan miring-miring. Puji Tuhan, Tuhan menghargai itu. Hari ini saya langsung dapat berita baik. Dia bilang, Pak Pendeta, hari ini kita ada es krim. Es krim, kata dia. Wih, saya pikir khotbah saya harus semangat. Karena ada es krimnya. Langsung saya bisik dengan dia, tolong simpan baik-baik, nanti mencair. Sebab sebelum khotbah, jangan itu mencair. Habis khotbah, aku mau menyelesaikannya.
Karena darahku sudah darah Australia, musim dingin pun harus minum es krim. Tiba-tiba waktu mati saya teringat dengan Pak Yusuf Roni. Dulu Pak Jimmy, tahun 2007 saya datang dengan istri ke Australia. Tahun 2008 kalau nggak salah itu saya pernah ketemu beliau di tempat es krim yang tingkat itu, Pak. Di mana itu? Dan makan es krim pada waktu itu musim dingin. Saya bilang, buset, ini orang Australia gila kali. Kok makan es krim musim dingin? Tapi ternyata yang waras itu justru orang Australia. Karena aku juga ikut minum es krim di situ. Dan aku tidak mau nyebut diriku gila. Kan lucu kan? Minggu yang lalu kami konferensi pendeta-pendeta di Minjiburi. Tahukah Bapak Ibu, habis ditabiskan, habis didoakan, kita pulang habis ibadah. Kira-kira kita dapat apa? Es krim lagi. Padahal sudah menggigil, sudah pakai jaket, malah dikasih es krim. Saya pikir ada apa ini? Baru saya tahu, rupanya darahku sudah separuh darah Australia. Andaikan di sini ditusuk keluar darah, maka pasti membentuk huruf Australia. Pak Pendeta melebih-lebihi biar gak ngantuk, itu maksud saya. Saya mau katakan buat Bapak Ibu, tetaplah setia. Penderitaan yang kau alami belum seberapa. Rela di penjara, diusir, tapi imannya setia pada Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, mengikut kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Sederhana, minimal 3. Kadang-kadang kita harus mengampuni. Saya maafin Cik. Saya maafin dia. Saya tahu bukan aku yang salah. Tapi mengalah belum tentu kalah. Harus ada jiwa memaafkan. Kenapa mau memaafkan? Kamu kan gak salah. Karena harus aku ikut ayat itu. Jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu. Siap mengalah. Dulu gak bisa disinggung. Dulu egoisnya bukan main. Dulu temperamennya hebat. Tapi ketika kenal Tuhan, benar juga Tuhan, aku yang berdosa kau ampuni. Masa dia baru salah, masa gak bisa kau ampuni? Dan kalau orang yang mengampuni, kata ayat, bahwa sesungguhnya dia sedang menaruh bara di atas kepala orang itu. Berarti mengalah belum tentu kalah. Kita mengampuni bukan karena kita salah. Kita mengampuni karena kita tahu hubungan jauh lebih penting daripada hanya siapa benar siapa salah. Kadang-kadang suami istri selalu bilang apa? Oh, woman always right. Woman is right. Woman selalu ada di kanan. Right. Tapi kadang-kadang dengar Bu, gak selalu kita harus menang. Kadang kita harus siap mengalah. Cik, gak apa-apa. Jangan karena warisan kita berantem. Ada banyak orang berantem karena harta. Ada banyak orang berantem karena warisan. Saya pernah disadarkan ini. Sebenarnya itu harta siapa? Bukan hasil keringatmu, Bu. Bukan hasil keringatmu, Pak. Itu warisan hasil keringat ayahmu. Tapi mengapa kita banyak berantem? Karena warisan yang bukan hasil keringat kita. Tuhan bisa kasih tanah buat kita, Tuhan bisa kasih rumah buat kita. Mengapa? Karena harta jasmani kita akhirnya ribut, kakak adik gak ngomongan. Kalau itu saja kita gak bisa beres mengampuni, susah yang lainnya. Belajar memaafkan, belajar mengampuni, belajar say sorry. Gak apa-apa Cik, saya tahu Cik mungkin merasa diri benar, tapi saya minta maaf Cik. Karena hubungan jauh lebih penting dari siapa benar siapa salah. Amin Bapak Ibu. Ingat prinsip orang Cina. 3 untuk bisnismu bagus. Yang pertama, orang Cina itu suka cari cuan. Apa? Cuan. Apa itu cuan? Untung. Orang Cina itu, Tionghoa itu, dia bisa mencium di mana untung. Dia bisa tahu di mana untung. Itu orang Tionghoa. Makanya hampir 80% pengusaha itu pasti orang Tionghoa. Orang kaya di Indonesia, dari 10 orang kaya, 5 itu orang Tionghoa. Konglomerat hebat. Karena apa? Yang pertama, cuan. Dia bisa tahu untung di mana. Jual timah
271 triliun. Pak Pendeta tadi ngada-ngada aja. Yang kedua, bukan cuma cuan. Dalam kedua, untuk bisnismu hebat, kau harus namanya adalah cengli. C yang kedua, cengli. Mainnya harus mantap, ikut aturan. Sebab apa? Untuk jalan cepat kau boleh jalan sendiri. Untuk jalan jauh, kau harus jalan sama-sama. Artinya, ikut aturan supaya bisnismu langgeng. Ikut aturan supaya lama. Ikut aturan supaya rezekinya memang betul-betul datang dari jalan yang tepat. Yang ketiga ini yang paling penting. Bukan cuma cuan, bukan cuma cengli, tapi yang ketiga, belajar apa? Cincai. Cincai. Jangan terlalu mau rakus. Jangan terlalu tamak. Kalau sudah untung 10, udahlah, kasih dia 1. Cincailah. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Cincailah. Jangan gara-gara $10 kita ribut. Udah, apa? Cincailah. Kalau kita bisa cincailah, dengar, gak ada greedy di sini. Kita tahu, kita terima dari Tuhan. Kita share berkat. Kalau orang itu diberkati, untung kita pun senang dan gembira. C yang pertama apa tadi? Cuan. C yang kedua? Yang ketiga? Coba salam sebelah, bilang dengan dia, cincailah, bilang sama dia. Cincau. Yang keempat cincau. Kita ngajak makan. Khotbah ini berakhir di Kristus. Not my will, but your will be done. Kehendakmu lah yang terjadi. Saya tahu kehendak Bapa di atas segalanya. Bukan maumu, tapi mau Tuhan. Amin. Oh, itu gak gampang. Gak gampang. Kadang kita terlalu maunya kita. Ikut mau Tuhan. Kristus harus berdoa disalib hanya demi maunya Bapa. Kalau maunya kita banyak macamnya, tapi ikut maunya Tuhan. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Jadikan pujian ini kepada Tuhan, yaitu penolong yang selalu setia. Mari buyur bantu nyanyi dengan haleluya. Haleluya. Mari kita ambil waktu berdoa sejenak sebelum kita akhiri ibadah ini. Tuhan sudah menguatkan kita dengan firman-Nya. Kita nyanyi bersama lagu ini. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Seorang prajurit yang baik harus menderita, tidak ada pilihan. Di dunia yang begitu glamor, khotbah-khotbah begini harus kami dengar, supaya hidup kami jangan ada di zona nyaman. Zona nyaman menjadi tempat yang paling berbahaya untuk pertumbuhan kekristenan. Tolong kami mengerti Tuhan. Beri kami roh yang lemah lembut, mengerti firman-Mu. Kalau Engkau sedang didik kami, Engkau sedang ajar kami, Engkau sedang tuntun kami, biar kami ada roh kerelaan hati. Apa yang sudah hamba sampaikan, ya Roh Kudus materaikan itu, supaya hidup kekristenan kami semakin kuat di dalam Engkau. Haleluya. Terima kasih. Nyanyi bersama lagu itu. Yang selalu setia memenuhi keperluanmu, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku,
suaramu kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau mengajar kami hari ini. Seorang prajurit yang baik harus menderita, dan penderitaannya adalah meneladani Kristus. Sebab tidak ada seorang murid yang melebihi gurunya. Mesias harus menderita. Bahkan karunia percaya, bukan saja itu ada harus pada kami, tapi karunia menderita itu juga ada pada kami. Kuatkan kami Tuhan. Tidak sedikit mungkin umat-Mu hari ini yang sedang mengalami iman yang sedang diuji, iman yang sedang dimurnikan. Aku percaya Kau tidak pernah akan tinggalkan mereka. Tidak sedikit iman yang sedang dianiaya, diuji, dicobai untuk pilih Tuhan atau pilih harta, pilih jabatan atau pilih Yesus, pilih cinta atau pilih Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, Engkau menolong kami. Roh yang lemah lembut, oh bantu kami Tuhan untuk tetap menomorsatukan Tuhan di semua keadaan. Karena kami percaya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semua akan Tuhan tambahkan. Kami mau belajar mengutamakan Tuhan. Kami mau belajar menomorsatukan Tuhan. Kami mau belajar Tuhan yang utama dari semua yang ada. Karena Tuhanlah kami ada hari ini. Dewasakan iman umat-Mu. Semua berdoa, minta kekuatan dari Tuhan. Alkitab berkata, jadilah kuat, be strong in Jesus Christ. Be strong, jadilah kuat dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Tuhan kuatkan kami, Tuhan mampukan kami. Kami yakin kami menjadi generasi pemenang. Kami menjadi generasi yang dikuatkan. Orabakana rabatakana rabasakana ikana rabatakana rabana rababasikitana rabus ikana rabatakana rabasakatakana orabakana rabatakana rabasik. Buka suaramu, tutup matamu, sembah Tuhan, sembah Dia. Sembah Dia. Dia ada di sini. Dia ada di sini. Dia menguatkan kita. Dia ada di sini. Jangan mundur, jangan mundur, jangan mundur, jangan mundur, kata Tuhan. Maju, maju, maju. Rabakana, rabasakana, rabakana, rabakana. Setia, setia, setia. Oh, haleluya. Rabakana, rabasakana, rabakana. Ikana, rabasakana, rabakana. Inadina, rabasakana, rabakana, rabasika, inadina, rabakana. Haleluya. Pesan Tuhan sangat kuat hari ini. Jangan kalah karena kelemahanmu. Jangan kalah karena penyakitmu. Jangan kalah karena kesukaranmu. Jangan kalah kata Tuhan. Engkau adalah generasi pemenang. Engkau generasi pemenang. Lebih dari para pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Karena orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah Tuhan kecewakan. Terima kasih Bapak. Sembah sujud kami, respon kami untuk firman-Mu. Dalam Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Semua yang percaya bersama katakan amin. Haleluya buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kita siapkan pemberian kita. Ada di sini Pak Yong bisa berdoa buat kita untuk pemberian kita yang terbaik buat Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Masukkan dalam amplop. Jika Bapak Ibu belum dapatkan, bisa angkat tangan untuk pelayan kami dapat mengambil.